Selamat pagi, kita hari ini kuliah ya. Ini kelas politik gender. Hari ini saya sudah memposting materi kuliah tentang gender dan demokrasi. Lalu minggu depan kita kuliah tentang demokrasi gender ya. Lalu kita kuliah tentang kesetaraan gender. Lalu kita selanjutnya materi dari saya adalah kemunduran demokrasi dan diskriminasi gender. Saya langsung masuk ke pertemuan ke-10, tetap sesuai dengan topik yang sudah saya persiapkan pada hari ini supaya Anda bisa memahami bahwa problem kesetaraan gender, problem demokrasi itu tidak lepas dari konstruksi akademisi di segala bidang, apalagi konstruksi dari ilmuwan politik bahwa demokrasi memang dimimpikan tapi tidak bisa mewujudkan kesetaraan secara gender. Ya. Jadi pada hari ini kita bicara pentingnya memahami secara konseptual tentang demokrasi dan gender. Ketika kita bicara demokrasi dan gender, maka acuannya kita bicara tentang kesetaraan gender. Artinya kita menempatkan perempuan untuk menduduki dalam posisi di struktur pemerintahan atau di struktur politik. Ya, mungkin lebih spesifik lagi atau lebih luas dia di semua struktur yang ada, ya, struktur ekonomi, struktur sosial dan sebagainya. Tapi ini dibantah oleh para ahli atau para sarjana yang belajar tentang gender, karena untuk mewujudkan kesetaraan gender itu sangat mustahil. Ya, tidak saja ini disebabkan oleh pembangunan atau pengembangan ya yang secara terus-menerus ideologi patriarki, tapi ini juga didukung oleh aspek kultural bahwa perempuan tetap harus menjalankan peran gender tradisionalnya. Jadi peran gender tradisional perempuan itu adalah di sektor privat, di sektor domestik, bukan di sektor publik atau di bidang politik. Jadi kalau kita bicara ya antara ilmuwan-ilmuwan yang pro gender, yang pro kesetaraan gender dengan ilmuwan-ilmuwan yang membangun status quo tentang gender tradisional, maka ini tidak akan mendapatkan suatu titik temu. Jadi kita kalau bicara tentang demokrasi, kalau kita bicara tentang kesetaraan gender, kita bicara tentang politik elektoral, kita bicara tentang representasi, itu adalah omong kosong. Jadi pada hari ini intinya saya mengajak Anda semua ya belajar tentang bagaimana para feminis ya atau para ilmuwan, khususnya ilmuwan politik atau para pemerjuang kesetaraan gender itu menghadapi tantangan ketika dia terus-menerus memperjuangkan dan menemukan formula, menemukan strategi supaya perempuan bisa mengisi posisi dalam semua struktur yang ada di politik atau semua struktur sosial, semua struktur ekonomi. Jadi ada pemimpin politik, ada ketua partai politik perempuan, ada wali kota perempuan, ada presiden perempuan, ada perdana menteri perempuan. Itu ya. Ada ketua senat ketua kongres perempuan gitu ya. Ada ketua DPR perempuan, ada ketua DPRD perempuan dan sebagainya. Itu tidak mudah. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara ya di perkuliahan sebelumnya mungkin yang terlalu yakin tentang perlunya meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, otomatis itu akan mencapai kesetaraan gender. Nah, ini sekarang yang kita bahas tuh di situ. Ini adalah omongan-omongan yang atau wacana yang menjadi problem dari perempuan ya, yang ingin sekali mencapai kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender sebenarnya hal yang utopia.
Ya, kesetaraan gender adalah hal yang utopia. Dan kalau kita bicara kesetaraan gender ya dalam suatu rezim yang demokrasi itu juga lebih sangat utopis. Ya, baiklah. Mungkin Anda semua di sini juga udah sedikit ya membaca apa yang sudah saya taruh ya sedikit ya, karena kuliah itu memang materinya nggak usah terlalu banyak untuk mahasiswa S1. Yang penting di sini Anda secara konsep bisa memahami bahwa apa itu kesetaraan gender, lalu nilai-nilai apa yang harus ada dalam kesetaraan gender, nilai-nilai apa yang harus berjalan dalam negara yang menerapkan demokrasi. Lalu bagaimana kondisi gender perempuan secara tradisional, bagaimana kondisi gender laki-laki ya dalam politik. Ya, saya tidak menguraikan data-data. Saya minta untuk memahami sendiri, mencari data sendiri untuk bisa melakukan pembandingan ya tentang negara-negara yang sudah berhasil menempatkan banyak perempuan bahkan melampaui kuota 30%, tapi negara mereka itu adalah tidak demokrasi. Ya, Kuba dan sebagainya, tidak demokrasi, tapi kuota perempuannya lebih dari 30%. Apakah ini artinya? Gitu loh ya. Jadi hari ini kita belajar untuk mencoba menganalisis hal-hal penting dari konsep kesetaraan gender, dari konsep demokrasi. Ya, dari konsep politik gender, dari konsep politik demokrasi. Baiklah, sebelum saya buka dengan statement yang menarik dari perkuliahan ini, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan atau kita probing dulu. Ada yang mau mengajukan pertanyaan atau kalau tidak saya probing dulu pada Anda semua pada kelas ini. Anda pernah mendengar konsep gender mainstreaming? Gender mainstreaming, pengarus utamaan gender dalam bahasa Indonesianya, itu sebenarnya terjemahan yang kata ahli-ahli juga tidak tepat. Jadi arus utama semua bidang pemerintahan dan sosial budaya harus diintroduksi dengan nilai-nilai kesetaraan gender. Jadi kita di sini melupakan konsepsi gender yang tradisional. Kalau konsepsi gender yang tradisional itu perempuan di rumah, perempuan sebagai ibu rumah tangga, laki-laki sebagai pekerja, laki-laki yang harus menghasilkan uang, laki-laki yang harus menjadi politisi, laki-laki yang harus memerintah, laki-laki yang harus menjadi elit politik. Itu gender tradisional. Gender tradisional sudah mulai ditinggalkan ya, wacana-wacana tentang gender tradisional ini sudah mulai ditinggalkan mulai tahun 80-an. Ya. Orang lalu mengajak kita semua ya dari kesepakatan konferensi internasional di Cina tahun 1995 itu menghasilkan kesepakatan bahwa negara terutama para pemimpinnya itu harus mulai mengintrodusir ya, harus mulai membuat kebijakan yang menghapus berbagai ketimpangan, yang menghapus berbagai bentuk diskriminasi, yang menghapus berbagai bentuk ketidaksetaraan yang disebabkan oleh pembagian kerja secara tradisional. Jadi semua laki-laki dan perempuan ya berdasar jenis kelamin biologis boleh bekerja di sektor publik, boleh menjadi politisi, boleh menjadi perdana menteri, boleh jadi presiden, boleh menjadi rektor, boleh menjadi wali kota, boleh menjadi ketua RT. Jangan ketua PKK aja gitu loh. Ini disepakati tahun 1995 di Beijing. Ya. Nah, ketika itu memang sudah ada hal yang mendahului, yaitu tahun 80-an ketika para ahli, para praktisi, para pemangku kebijakan di semua lini mulai memikirkan bahwa pembangunan yang dijalankan dan diimplementasikan terutama di negara-negara berkembang atau yang lebih populer disebut dengan negara dunia ketiga itu ternyata tidak berdampak terhadap kemajuan kehidupan perempuan. Ada apa?
Jadi perempuan tetap miskin, perempuan tetap marginal, perempuan tetap banyak yang buta huruf, perempuan banyak yang tidak bisa baca tulis. Jangankan menjadi politisi, baca tulis saja nggak bisa. Mereka tetap harus bekerja di ladang, harus membesarkan anak, harus mengurusi semua pekerjaan di sektor domestik yang menjadi tanggung jawab dia karena dia adalah perempuan berdasar jenis kelamin biologisnya. Lalu para ahli tentu aja ya di negara-negara barat dan juga ada intervensi juga dari lembaga-lembaga PBB yang mengusulkan bahwa pendekatan pembangunan, strategi pembangunan harus diubah. Harus apa? Harus memasukkan perempuan sebagai pelaku pembangunan. Perempuan harus dipertimbangkan untuk memperoleh manfaat terhadap pembangunan. Awalnya adalah women and development, lalu menjadi women in development, lalu berkembang menjadi gender mainstreaming. Ini semua adalah supaya perempuan itu memperoleh manfaat terhadap pembangunan, supaya perempuan itu bisa baca tulis, supaya perempuan itu bisa sekolah, supaya perempuan itu bisa maju, supaya perempuan itu bisa mengisi jabatan dalam struktur yang selama ini diisi oleh laki-laki, ya.